kita sudah sampai pada kesadaran power of now, itu kita sudah udah menjadi satu dengan Tuhan itu sendiri, yang sebenarnya Tuhan itu tidak pernah terpisah. Kenapa sih kita hari ini terpisah dengan Tuhan yang hadir sepenuhnya di dalam diri kita? Kenapa? Kita lebih ngandalin pikiran kita. Itu gitu loh. Tapi ketika kita sadarin power of now dalam diam, itu ya udah yang ada kesadaran Tuhan yang hadir terus menerus. Jadi ya dia akan pintar tanpa belajar. Dia bisa pintar tanpa belajar memang. Bisa, tapi sebenarnya meditasi yang sebenarnya itu adalah dalam hidup kita nyata hari ini. Apakah kita tetap mampu tenang, seimbang, kayak gitu, damai, sukacita selalu di dalam detik-detik hidup kita, itu loh sebenarnya meditasi. Yang waktu yang tepat adalah yang menurut Anda sendiri tepat. Tidak ada yang tepat bagi semua orang. Ada orang yang senang pagi gitu, tapi ada orang nggak senang pagi, senang malam. Tapi yang paling tepat ya saat Anda sudah tidak ada aktivitas. Loh sebenarnya. Yang dia bertahun-tahun menerapkan the power of now, itu dia itu jadi orang tuh menjadi lebih peka gitu, itu satu. Yang kedua, selalu mendapatkan aliran-aliran dari sang pencipta yang kemudian itu dia tuangkan dalam sebuah buku, didokumentasikan menjadi sebuah buku, quote-quote yang menarik gitu, sajak-sajak yang keren tuh. Kenapa kok bisa seperti itu? Itu tadi, karena ketika saya bilang bahwa ketika kita sudah sampai pada kesadaran power of now, itu kita sudah udah menjadi satu dengan Tuhan itu sendiri, yang sebenarnya Tuhan itu tidak pernah terpisah. Kenapa sih kita hari ini terpisah dengan Tuhan yang hadir sepenuhnya di dalam diri kita? Kenapa? Kita lebih ngandalin pikiran kita. Itu gitu loh. Tapi ketika kita sadarin power of now dalam diam, itu ya udah yang ada kesadaran Tuhan yang hadir terus menerus. Jadi ya dia akan pintar tanpa belajar. Dia bisa pintar tanpa belajar memang. Bisa. Jika konsisten the power of now itu tadi. Kenapa ya? Aliran ini kan kita selama ini kan hanya menggunakan timbunan pikiran di dalam diri kita, padahal itu amat sangat terbatas. Tapi ketika kita itu sudah kita mampu nolkan, itu kan tugasnya meditasi kita tuh sebenarnya adalah membuat diam pikiran itu gitu kan. Sehingga ketika pikiran sudah diam, maka yang hadir sepenuhnya adalah esensi Tuhan yang hadir dalam diri kita. Nah, kalau udah bicara Tuhan, emang Tuhan terbatas? Kan tidak. Tiba-tiba bisa ngomong ini, bisa ngomong itu, yang kapan ya saya belajar? Itu gitu loh. Itu yang sering terjadi ketika saya diam gitu, tiba-tiba ada aliran ilmu gitu, saya tuliskan di WA, kemudian saya share gitu, itu biasanya membawa dampak impact yang luar biasa kayak gitu. Karena apa? Bukan saya yang nulis gitu, Tuhan hanya meminjam tangan ini, pikiran ini untuk menuliskan maunya, dan itu kebanyakan membawa impact yang luar biasa. Orang tuh kadang-kadang baca WA tuh sampai nangis gitu, chat saya, ya ampun Bu, saya tersentuh dengan ini gitu. Karena ya punya power energi, karena sudah bukan lagi pikiran yang kita pakai. Saya pikir kan membiasakan anak misalnya untuk kemudian makan, dia fokus makan, menikmati makannya aja, merasakan gitu ya, tidak pegang handphone, itu tak pikir ya mudah-mudahan dia tidak terdistrak, tidak gampang terdistrak aja, fokusnya bisa menjadi lebih bagus. Ternyata setelah saya ngobrol seperti ini dengan Bu Sinta, ternyata banyak hal yang bisa kita dapatkan, keajaiban, kecerdasan untuk mengakses perpustakaan semesta barangkali itu juga lewat, karena kita bisa konsisten the power of now. Dan harusnya ketika di meditasi statis pun kita juga harus menjaga itu ya Bu Sinta ya. Bukan malah kemudian ambiang. Iya. Jadi itulah meditasi, kita tuh latihan sebenarnya, masuk kelas meditasi ini sebenarnya latihan, tapi sebenarnya meditasi yang sebenarnya itu adalah dalam hidup kita nyata hari ini. Apakah kita tetap mampu tenang, seimbang, kayak gitu, damai, sukacita selalu di dalam detik-detik hidup kita, itu loh sebenarnya meditasi. Itu, jadi itulah dengan saya bermeditasi, saya justru memahami ayat yang dikatakan bahwa sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar gitu kan. Dulu nggak ngerti gitu kan, gimana ya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar gitu kan. Sholatnya 5 menit tapi bisa menjaga perbuatan keji dan mungkar. Yang saya tahu sholat Jumat aja orang kehilangan sendal banyak kayak gitu kan. Itu di mana gitu ya, ternyata ya saya baru ketemu jawabannya ketika mendalami meditasi, bahwa berarti meditasi yang cuma sejam atau tapi mengimbas dalam kehidupan 23 jam selanjutnya. Kita tetap mampu tenang, seimbang, kayak gitu, damai selalu gitu kan. Kalau kita benar meditasinya tuh kan apa sih, nggak ada masalah, yang ada tuh kedamaian gitu loh, karena benar-benar ngerasain nafas, ya ngerasain kehadiran Tuhan sepenuhnya dalam diri kita. Apa masalah gitu loh hari ini ketika kita sudah bersama Tuhan gitu loh. Event kita wawancara ini bisa menjadi meditasi. Kayak gitu loh. Ketika kemudian kita hadir sepenuhnya saat ini gitu. Kalau terkait dengan diabetes sendiri, kira-kira pesan cintanya apa? Wah, itu masalah banyak orang gitu. Pak, diabetes apa sih? Orang seneng gula kan. Itu karena apa? Menyimpan kepahitan, dendam, terus keinginan yang besar untuk mengontrol, mendominasi, merindukan sesuatu yang tidak kunjung datang gitu loh. Makanya
hebat banget lah, tubuh itu benar-benar ngirimin pesan tuh berarti karena Anda hidupnya pahit gitu kan. Jadi Anda butuh gula. Yang seharusnya gula itu kalau kita proses di dalam tubuh kita itu berjalan dengan sempurna, seberapapun banyaknya gula yang kita minum atau kita asup, itu akan keluar dengan sendirinya yang tidak dibutuhkan. Itu sebenarnya, tapi karena hidup Anda pahit, itu diretensi gula itu. jangan keluar, aku pahit, kamu harus hadir. Kayak gitu loh. Itu sebenarnya kayak gitu. Sih, karena tak lihat juga banyak orang yang ya dia tidak menghindari makan makanan yang dihindari banyak orang, ya fine-fine aja gitu. Iya, kayak gitu. Itu terbukti loh, banyak sekali gitu. Iya. Dia menjadi diabetes karena dia menyimpan kepahitan kayak gitu loh. Oh enggak, biasanya orang, wah hidupku baik-baik aja enak-enak. Iya, itu kan hidupmu hari ini. Kepahitan itu mungkin ada di masa kecil kayak gitu loh. Sama seperti orang kedinginan gitu kan. Ada orang yang dia selalu kedinginan gitu. Dicari-cari ujungnya apa gitu kan. Dia sebenarnya sedang menyimpan kemarahan teramat besar. Energi marah tuh panas. Jadi supaya di dalam tuh nggak matang semua ibaratnya, tubuh tuh memunculkan dingin. Itu sebenarnya homeostatis tubuh, kerennya tubuh gitu loh. Iya, sebaliknya orang yang itu kedinginan ya, kepanasan itu sebenarnya itu dia itu sedang dingin di dalam gitu loh. Dingin di dalam tuh artinya dia orangnya agak steady, agak ini, jadi di panasin gitu loh supaya ayo dong gerak, bahwa kamu tuh hanya punya potensi 100, kamu tuh baru pakai 10 gitu loh. Itu kerennya tubuh tuh ngirim pesan luar biasa. Kalau terkait paru-paru yang sudah kronis itu pesan cintanya apa, Bu Sinta? Kalau paru-paru itu terkait dengan penerimaan. Jadi orang yang sakit di paru-paru, entah itu sesak nafas, yang bronkitis, yang katanya ada banyak air gitu kan, seperti itu, atau COVID lah kemarin itu kan menyerang paru-paru kan. Kenapa kok sama-sama terpapar tapi si A kena, si B nggak kena gitu kan? Itu terkait dengan aspek mentalnya. Itu biasanya orang-orang yang terkena paru-paru itu adalah orang-orang yang introvert, yang nyimpen emosi itu di ini sehingga dia sesak nafas tidak bisa ngeluarin gitu loh. Dan itu biasanya terkait dengan penerimaan. Nah, sakit-sakit yang saya sebutkan dari awal itu, bahkan termasuk dari dialog kita pertama, kedua kali ini itu menurut Bu Sinta gitu. Andai kata kemudian teman-teman hanya nonton aja dari rumah dan dia bertekad untuk menerapkan the power of now gitu ya, itu bisa selesai dengan sendiri nggak kira-kira gitu? Prediksinya Bu Sinta? Ya ada yang bisa, ada yang tidak, tergantung kesadaran dia. Gitu. Tapi ya kebanyakan kalau ya kayak begini kan sebenarnya aliran energi gitu. Inilah pil mental, inilah pil spiritual gitu kan. Ketika saya bicara seperti ini tuh ada aliran energi sebenarnya yang sahabat tangkap kayak gitu loh. Ketika sahabat mampu menangkapnya itu dan kemudian sahabat berubah, itulah Anda mampu menekan pil mental itu. Tapi kan kebanyakan orang gimana mau nelen ketika di dalamnya juga masih penuh gitu loh. Masih penuh kemarahan dan tidak tahu bagaimana how to solve it, bagaimana untuk bisa ngeluarin tuh marah, kesel dan sakit hati itu gitu loh. Karena saya merasakan sendiri, saya ini orang ibaratnya masa kecil saya juga tidak bahagia gitu Kang Hendra. Iya, soal asma bagaimana? Sama, itu asma itu adalah feeling stifle, tangisan yang tertahan, kemudian merasa tidak dicintai gitu kan. Smuter love, cinta yang mencekik gitu, jadi kekurangan cinta banget gitu loh. Asma. Jadi dia sampai sesak nafas kayak gitu. Iya. Dan tidak bisa berbicara atas nama diri sendiri. Ya, kalau teman-teman yang tanya GERD dan lain sebagainya, silakan ikut aja acara Zoom-nya Bu Sinta tanggal 18 yang bonus buku pesan cinta Tuhan melalui sakitmu gitu. Harga bukunya 150.000. Teman-teman Zoom cuman bayar 299.000 aja ya. Nah, lanjut Bu Sinta, anak saya laki-laki usia 22 tahun dan 10 tahun, dua-duanya gatal di lutut bagian dalam. Apa pesan cintanya Bun gitu? Gatal alergi itu biasanya terjadi karena siapa sih yang sedang Anda alergikan? Jangan-jangan yang sedang dialergikan adalah kita sebagai orang tuanya. Apalagi kalau dua anak seperti itu gitu loh. Berarti kan ada faktor DNA juga gitu, ada faktor keturunan gitu, di mana keturunan itu tidak hanya terkait dengan penyakit, tapi emosi-emosi Anda juga diturunkan. Ingat-ingat aja dulu ketika mengandung seperti apa emosi Anda, dan mungkin Anda sampai hari ini juga sebagai orang tua atau sebagai ibu, dalam hal ini dua-duanya sih, karena masing-masing itu menyumbang, tidak hanya ibu, bapak dan ibu gitu loh. Apa di dalam di situ emosi-emosi gitu, siapa yang sedang Anda alergikan?
Gitu. Jadi solusinya harus berbenah juga, memperbaiki emosi-emosi yang buruk itu ya. Jadi secara global barangkali bisa digeneralisir, jika kemudian emosi kita itu nggak ada problem, ya clear, udah settle gitu, biasanya tubuh juga baik-baik aja. Gitu, saya kan? mengalami sendiri dulu. Jadi saya berasal dari keluarga yang tidak bahagia ya. Dari kecil mama saya meninggal umur 5 hari gitu kan, terus dilanjutkan dengan mama tiri yang tidak pernah sayang mama saya kayak gitu kan. Dari kecil tuh saya ini bisa korengan seluruh badan gitu. Sampai saya besar itu masih gampang sekali alergi. Jadi di tes alergi itu dari 150 itu saya 58 alergen itu gitu kan. Itu sampai saya kuliah pun masih. Tapi tidak jauh lebih membaik daripada saya di rumah. Jadi kalau udah pulang ke rumah itu gatel semua gitu. Jadi ya buat saya rumah bukan tempat yang bahagia dulu ketika masih kecil gitu kan. Itu adalah pengalaman masa kecil saya. Dan ketika saya di luar, ketika saya kuliah saya dari Lombok ya, dulu di kecil di Lombok gitu. Ketika saya kuliah di UNER itu nggak ada. Dan hari ini ketika saya sudah emosi-emosi itu sudah saya beresin gitu, ya nggak mudah gatel. Dulu udah ibarat dari dokter kulit, dari yang ecek-ecek sampai yang profesor udah pernah saya datengin, ya hanya dari krem ke krem nggak sembuh gitu. Udah obat minum lah apa nggak sembuh, sembuhnya cuma sebentar. Ketika kita sudah beres emosi, udah kita mulai beresin, berarti itu ya nggak ada tuh gatal-gatal dan alergi itu. Waktu meditasi yang tepat kapan, Bunda? Waktu yang tepat adalah yang menurut Anda sendiri tepat. Tidak ada yang tepat bagi semua orang. Ada orang yang senang pagi gitu, tapi ada orang nggak senang pagi, senang malam. Tapi yang paling tepat ya saat Anda sudah tidak ada aktivitas. Gitu. Gimana mau meditasi masih mikir nanti mau jemput anak, nanti mau belum masak apa, belum belanja apa, ya gimana mau tenang meditasinya. Itu mungkin bisa digeneralisir juga terkait dengan cara meditasi, gerakan dan lain sebagainya itu senyamannya, setepatnya menurut kita masing-masing gitu. Karena kalau kita masih mengkomparasikan satu guru dengan guru yang lainnya, kita nggak bakal selesai gitu. Jadi saya saya curhat sama beberapa sahabat saya yang sudah settle, memang ya jawabannya begitu, cukup senyamannya Mas Indra yang sudah pernah merasakan, itu aja yang penting telaten. Intinya Anda telaten, konsisten. Gitu, istiqomah itu kan ibadah tertinggi juga konsisten. Iya. Nah, kalau nanti pas di Zoom online itu misalnya ada yang kayak pengobatan jarak jauh gitu, itu tuh teknisnya seperti apa sih? Saya bukan healer yang seperti itu, gitu loh. Walaupun saya bisa melakukannya, tapi saya tidak mau melakukannya atau tidak mau mendemonstrasikannya. Karena apa? Kunci dari kesehatan holistik ini adalah Anda sendiri yang berubah by yourself, bukan karena orang. Bukan karena eksternal ya? Yes, gitu loh. Ibarat kalau semua saya pegang sembuh, sampai nggak Anda ke Tuhan. Yang Anda adalah saya menjadi Tuhan bagi Anda. Yang saya sembuh karena Bu Sinta, dipegang Bu Sinta. Ya, akhirnya yang ada adalah Tuhannya adalah Bu Sinta. Padahal bukan itu. Tujuannya adalah Anda meniti ke dalam diri dan menemukan Allah di sana yang hadir sepenuhnya sebagai kekuatan penyembuhan dalam diri Anda. Itu loh sebenarnya. Terkait dengan gastritis gimana itu? Sama kayak tadi kan GERD sama kayak mah kayak gitu ya. Hidup gonjang-ganjing, banyak masalah, hidup seperti neraka, kemerungsung. Yes, kayak gitu. Nggak tenang. Paling nggak dengan dialog ini kita mulai ada warning gitu ya, bahwa pertama yang harus kita beresin adalah sifat-sifat negatif yang ada di dalam diri. Itulah pentingnya evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan. Mungkin bisa kita lakukan sebelum meditasi seperti temannya Bu Sinta tadi, yang terima kasih, saya dikasih hidup 1 hari lagi gitu. Ternyata sampai bertahun-tahun begitu ya. Dan kalau Anda benar meditasinya, itu ketika Anda bertanya ke tubuh, misalkan sakit di lever, sakit di jantung, sakit di mana, kayak gitu, Anda diam, tenang, hening, ajak bicara itu. Dia bicara, sahabat. Oh, bicara? Mereka hidup. Ya bicaranya nggak sama mulut ya, kayak gitu, tapi mereka tiba-tiba bicara. Kita paham gitu. Yes, oh ini saya sakit karena ini, kayak gitu. Karena ada yang kemarin saya tangani itu agak unik gitu, karena dia punya dia punya GERD dan punya sakit di sini tuh kayak sakit ginjal gitu, tapi udah cek ke dokter tidak ada masalah di ginjal, tidak ada ternyata itu adalah pesan cintanya ketika saya hipno gitu kan, kemudian dilanjutkan dengan meditasi, itu jawabannya sama, itu adalah pesan cinta dari bagian diri dia yang merasa bersalah karena dia punya otak mesum gitu loh, omes. Otak mesum, jadi dia memunculkan sakit di situ gitu loh, sakit di kenapa kok nggak di penis, kok nggak di ini gitu ya, tapi ternyata di ginjalnya malah. Tapi dicek di secara fisik nggak ada masalah gitu loh. Oke. Nah, kalau terkait dengan anak-anak yang terlambat bicara,
Anak-anak terlambat bicara itu banyak faktor gitu loh. Apakah karena memang ada kelainan secara morfologi di dalam lidahnya gitu, atau lidahnya pendek atau apa, atau lebih karena stimulasi gitu loh. Stimulasi dalam artian apa? Dalam 2 tahun hidupnya itu dia dibesarkan oleh orang tua yang mungkin dibesarkan sama pembantu yang hanya melayani dia secara fisik tapi tidak mengajak dia bicara. Atau memang ada masalah dari dia sejak di dalam kandungan gitu kan. Ada buku yang bagus tuh Memori Janin dan Dampak Setelah Lahir gitu kan. Saya pernah buat Zoom-nya juga gitu. Itu yang ada adalah masalah-masalah itu memang dibawa dari dia sejak lahir gitu. Ada mungkin kemarahan-kemarahan dari ibu atau keengganan ibu untuk bicara misalkan itu ya, sehingga itu yang didownload oleh anak dan dia menjadi telat bicara. Banyak faktor lah, itu harus kita gali satu persatu, nggak bisa kita generalisir. Walaupun itu satu masalah, itu bisa jadi akarnya berbeda. Ketika akarnya berbeda, maka penanganannya juga berbeda. Selalu kita dalam kesehatan holistik itu mencari dulu akar masalahnya, baru untuk menentukan penanganannya. Nah, asma itu bisa sembuh nggak sebenarnya sih, Bu Sinta gitu? Bisa. Tapi tetap orangnya harus yakin gitu ya? Yes. Yang harus diperbaiki apanya ketika asma tadi? Tadi selalu konsepnya adalah cari akarnya dulu nih, dan kebanyakan akar tadi ada di faktor emosi. Oke, nah kalau bingung nyarinya ya nanti ikut Zoom aja dulu Mas Aris ya, tanggal 18 gitu ya. Semua penyakit sebenarnya bisa diobati Mas Hendra. Itu kita optimis karena ya tidak ada penyakit tidak sembuhkan, itu di Quran ada. Saya yakin bisa sembuh sendiri tanpa obat, yang kerja alam pakai meditasi usir sakit gitu. Ponakan saya usia 1 tahun jantungnya bocor sejak lahir. Pesan cintanya apa Bunda? Ya, jadi kalau jantung itu adalah feeling unloved, perasaan tidak dicintai itu. Jadi mungkin kalau ketika itu 1 tahun berarti itu dari mamanya gitu. Atau yang faktor kedua adalah kenapa orang mengalami cacat dari sejak lahir gitu, atau mengalami gangguan dari sejak lahir, itu biasanya terkait dengan karma gitu, dan itu tidak pernah tertukar gitu. Artinya itu karma bagi dia sendiri yang dibawa dari kehidupan sebelumnya. Baca deh bukunya Keajaiban Dr. Brian Weiss, seorang psikiater, itu banyak bicara tentang bagaimana dia menyembuhkan orang-orang yang sakit hari ini itu dengan pergi ke past life kayak gitu loh. Ternyata akarnya itu memang di past life gitu. Tapi sebelum nyari ke sana jauh-jauh ya cari dulu nih memori janin dan dampak setelah lahir. Artinya itu bisa jadi dibawa pada saat dia dikandung. Jadi emosi pesan cinta itu bukan dia gitu, tapi yang feeling unloved tadi jantung itu adalah refleksi dari cinta. Jadi ketika ada masalah di jantung Anda hari ini, itu biasanya adalah perasaan tidak dicintai. Nah, bisa jadi itu mungkin dari mamanya atau papanya. Nah, gimana ngobatinya? Ya dari mama dan papanya juga kayak gitu loh, tidak langsung ke anak gitu loh. Kan anak disuruh 1 tahun suruh meditasi nggak bisa gitu kan, tapi orang tua yang memberikan energi cinta itu yang nanti bisa, saya pernah punya kasus seperti itu anak itu orang tuanya konsisten meditasi, ngirimin cinta itu dan memaafkan diri sendiri gitu loh. Artinya dia mencari cinta itu, bahwa cinta itu bukan dari luar gitu loh. Selama ini kan kita merasa kekurangan cinta karena kita mencari dari luar gitu kan, entah itu dari suami, istri, orang tua gitu kan. Nah, cinta terus kita cari dalam diri gitu kan. Dalam diri bersama siapa? Bersama Tuhan tentu. Itu dapat, terus kemudian dia bisa alirkan ke anak, itu jantungnya